semua, hari Minggu ini adalah minggu kedua setelah Epifania. Tema kita hari ini adalah teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Udah siap Alkitabnya? Udah siap kidung jemaatnya? Udah siap belum buang persembahannya? Masukkan ke dalam amplop, tulis nama, kelas kalian, kasih ke mama, biar mama kasih ke si tua Banjar. Si tua Banjar bertugas untuk memberikan kepada bendahara gereja. Kalau udah siap semuanya, oke, kita buka kidung jemaat kita yuk. Kidung jemaat nomor 3. Lagu kidung jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Pengasih. Kau telah hantar kami untuk beribadah. Bapa yang di surga, kami akan memulai ibadah kami ini. Sucikanlah hati dan pikiran kami. Temani kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Dalam nama-Mu dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus, kami mulai beribadah. Amin. Kita nyanyi kidung jemaat lagi nomor 33, suaramu kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua.
Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Selamat hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022. Abang kembali akan menyampaikan warta sekolah minggu untuk hari ini. Ya, didengarkan. Yang warta pertama adalah mengucapkan kakak-kakak guru sekolah minggu semua mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua. Semoga di tahun ini sehat semua, jauh dari penyakit, sekolahnya berprestasi dan tetap semangat untuk kebaktian. Untuk warta kedua adalah bahwa kebaktian masih kita laksanakan setiap minggu melalui YouTube atau Zoom. Ya, melalui YouTube atau Zoom, adik-adik semua diharapkan untuk hadir tepat jam 9. Ya, untuk beribadah, mendengarkan firman, memuji Tuhan ataupun mendengarkan informasi berita-berita yang akan disampaikan melalui warta. Nah, itu yang warta yang kedua. Untuk warta yang ketiga, abang menyampaikan buat adik-adik semua dapat menyampaikan pujian atau kesaksian, ya, bernyanyi atau membaca puisi atau cerita, ya, tetap ditunggu, ya, untuk menyampaikan pujiannya, kesaksiannya, ya, gitu. Jadi nanti kita semuanya mungkin bisa bergantian menyampaikan kesaksian pujian, ya. Baik, itu saja yang abang dapat sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik sekolah minggu, abang akan berikan satu ayat untuk minggu ini yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Lihat di bukunya 1 Petrus 4 ayat 8. Abang bacakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itulah ayat buat adik-adik sekolah minggu, dihafalkan, dihayati, dan dilaksanakan. Terima kasih adik-adik, selamat pagi. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya dengan kakak di tahun baru ini ya, di minggu 16 Januari 2022 ya. Kakak mau nyebut 21, masih kebiasaan ke bawah-bawah. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap ceria, sukacita selalu menjalani hari lepas hari di tahun baru 2022. Kakak akan membawakan firman Tuhan. Sebelum membawakan firman Tuhan, kita satukan hati kita tundukkan kepala kita undang roh Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, sehingga kita fokus mendengar firman Tuhan, menanamkannya di dalam hati kita pikir, dan kita jalani di dalam keseharian kita. Kita tundukkan kepala, satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala keberkat-Mu, anugerah, limpah rahmat, kemurahan hati-Mu Bapa, sehingga kami boleh tiba di minggu 16 Januari di tahun baru ini. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami Bapa, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkeputusan. Dan saat ini Kristus,
Dengan segala kerendahan hati kami semua anak-anak sekolah minggu, HKBP Kebayoran Lama, 56 remaja dan prasidi menundukkan kepala kami, hati kami, untuk boleh Tuhan diri kami dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar senantiasa menjadi suatu kerinduan, senantiasa menjadi suatu rema di dalam kehidupan kami, untuk kami lebih semangat lagi di dalam menjalani hidup kami Tuhan ke depan nanti bersama tangan pengasihan-Mu saja. Bapa, berkatilah anak-anak kami, berkatilah juga diri kami, hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini Bapa boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Kami menyadari seutuhnya Bapa akan segala keterbatasan diri kami. Sebab itu kami mohon ampun atas segala apa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini, biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Ya, di situ dikatakan bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, kakak ulangi sekali lagi. Kakak baca di sini, kalian baca di rumah cuma satu ayat ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, adik-adik, tanpa kita sadari ya, kita sudah memasuki tahun baru di minggu kedua ya, minggu kedua. Bahkan beberapa anak ada yang sudah sekolah secara offline ya. Nah, betapa bagusnya ya Nats ini ya dipakai di minggu-minggu awal lah ya, di minggu-minggu awal di tahun baru ini. Karena firman Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa tetap memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam menjalani aktivitas kita dengan situasi yang masih belum jelas, dengan kondisi keadaan yang masih mencekam, masih ada COVID, ada varian baru lagi ya, and dia punya tinggi gitu ya, kenaikannya ada kenaikan di dalam setiap orang yang terkena COVID dengan varian yang baru ini ya. Jadi Tuhan ingin memberikan kekuatan gitu ya. Dikatakan bahwa ya kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu. Kembali ada janji firman Tuhan yang mengawali kehidupan kita di tahun baru ini, yang memberikan suatu power gitu, power yang besar gitu ya. Karena ini adalah janji Tuhan. Tuhan yang ingin memberikan kepada anak-anaknya semuanya, tua muda besar kecil. Dia menyatakan bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Ya, kuatkanlah hatimu. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita harus menguatkan hati kita agar kita nggak lemah, agar semangat kita tetap berkobar-kobar, kita tetap menyala-nyala, kita tetap sukacita di dalam menjalani aktivitas kita hari lepas hari, di dalam kita yang sudah menjalankan sekolah yang sudah offline dengan situasi yang masih belum tentu. Bagaimana cara bisa kita melakukan itu semua? Jadi kita tetap harus semangat, kita tetap sukacita, sementara ada bahaya COVID yang mencekam, ada bahaya COVID yang siap kena ke dalam tubuh diri kita. Ya toh? Mungkin kalau misalnya secara medis kita bisa mengatasinya, makan teratur, ada vitamin, kan begitu ya, untuk sudah divaksin, kan begitu ya, untuk memprotek kehadiran COVID itu di dalam diri kita. Tetapi apakah cukup dengan itu semua?
Belum tentu ya adik-adik ya. Sebab itu dikatakan bahwa firman Tuhan menyatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, itu kunci yang terpenting dari semua yang secara kedokteran, secara medis yang sudah kita lakukan. Poin yang pertama adalah hati yang gembira adalah obat. Lalu, bagaimana kita mencari hati yang gembira itu agar kita kuat, agar kita tetap semangat? Di mana kita mencari hati yang gembira itu? Apakah main game, ketawa-ketawa, terus nonton yang lucu-lucu begitu, yang komedi, ketawa-ketawa, timbul hati yang gembira? Bisa jadi begitu ya, boleh saja. Tetapi itu kan sesaat, ya. Sesaat saja kita merasakan sukacita itu, sesaat saja kita merasakan kebahagiaan itu, ya. Sementara untuk tetap memiliki hati yang gembira yang diinginkan di dalam semangat yang ada di dalam kehidupan kita, itulah adalah hati yang gembira senantiasa. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, hati yang gembira adalah obat. Kenapa? Karena di dalam hati yang gembira itu sesungguhnya ada dasar yang kuat untuk senantiasa bersuka cita. Di mana letaknya agar kita boleh meraih, memegang hati yang gembira adalah obat? Kita harus kepada Tuhan, ya. Kita harus memegang akan janji daripada firman Tuhan itu. Makanya dikatakan di sini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah yang karena ada upah bagi usahamu. Ya, nah ungkapan di sini dikatakan bahwa kuatkanlah hatimu itu menunjukkan semangat yang kuat, semangat yang teguh, pengendalian diri. Ya, ada pengendalian diri dan ada hati yang gembira. Nah itu tadi yang kakak bilang, hati yang gembira itu kuncinya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Hati yang gembira itu ada bila mana kita senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan, memegang janji-janji firman Tuhan, karena ada upah bagi usaha kita semua, karena ada janji daripada firman Tuhan yang akan digenapi. Sebab itu kita mau menjalani hari-hari kita, aktivitas kita, sekolah kita tiap pagi itu dengan semangat yang daripada Tuhan, dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang senantiasa memberikan upah bagi orang-orang bagi anak-anak yang tetap kuat, bagi anak-anak yang meneguhkan hati, bagi anak-anak yang tetap bersemangat, ya. Kalau orang hidup itu adik-adik harus semangat, harus optimis gitu loh, harus dinamis gitu loh. Jangan statis, harus senantiasa gitu ya. Bergairah gitu ya semangat lah, bahasa kesehariannya tuh udah pas banget, yang senantiasa semangat gitu. Setiap pagi tuh harus semangat ya, karena kan tiap pagi itu kan berkatnya baru ya kan, semangatnya juga baru gitu kan. Jadi kita harus senantiasa melakukan aktivitas kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan semangat super power gitu ya. Jadi bukan cuman karakter-karakter aja tuh, tokoh-tokoh karakter yang memiliki super power gitu. Itu kan cerita ya, tapi sesungguhnya super power itu dapat daripada Tuhan itu sendiri. Kekuatan yang daripada Tuhan itu turun gitu loh, turun kepada semua ciptaannya, terlebih-lebih kepada kita anak-anaknya ya. Ada kekuatan yang daripada Tuhan yang bisa kita andalkan, yang bisa kita pegang menjalani hidup kita hari lepas hari, sehingga kita dari pagi sampai selesai sekolah ya, itu kita tetap on fire gitu loh, tetap kuat ya. Selain kita diprotek oleh apa adik-adik, untuk kalian tuh yang udah sekolah online ya, tentunya kan kalian pasti dibekali selain vaksin ya, selain full vaksin begitu ya,
pastikan kalian dibekali juga dengan vitamin-vitamin, dengan makanan yang cukup, dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna untuk memprotek semua COVID itu ya. Karena kan kalian sudah offline, bagaimana cara kita udah offline, kemudian situasi dan kondisi masih mencekam ya, walaupun nggak terlalu ya, aku rasa mencekam udah nggak pas kali ya, karena kita udah better ya, udah lebih baik gitu ya. Mungkin bisa dibilang situasinya kita waspada ya, untuk waspada. Selain itu, selain hal-hal medis tadi yang tadi kakak utarakan, kita juga harus membungkusnya dengan kekuatan iman kita, dengan semangat kita, dengan sumber semangat itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri, janji dan firman Tuhan itu sendiri. Kan dikatakan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, semangat ya, ada upah yang menantimu. Kakak rasa ya, ini baik sekali untuk awal di minggu kedua ini firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini menunjukkan, memberikan kepada kita untuk kita senantiasa bersemangat menjalani kehidupan kita walaupun dengan situasi yang masih belum jelas, begitu ya. Tetapi firman Tuhan itu menyatakan bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Tuh adik-adik, jangan lemah ya. Di saat kita lemah secara, jangankan secara fisik ya. Kalau lemah fisik begitu ya, kita makan mungkin kita bisa kuat lagi ya. Tetapi yang paling parah itu adalah lemah secara ini putus asa gitu ya. Kalau kita udah lemah secara putus asa, udah nggak ada harapan, wah itu parah tuh adik-adik ya. Itu pasti semuanya jadi berantakan gitu ya. Tetapi kalau kita tetap mensupport diri kita sendiri dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan memegang akan janji dan firman Tuhan ya, kakak rasa kita akan senantiasa bergairah. Kita akan senantiasa berpengharapan selalu ya. Berkat Tuhan baru setiap pagi. Sebab itu adik-adik, untuk mendapatkan itu semua, arahkan pandangan kita, hati kita, pikiran kita kepada sumber semangat itu, yaitu Tuhan itu sendiri, firman Tuhan ya. Makanya penting sekali untuk kalian ya berdoa dan membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu kekuatan di dalam situ, ada semangat yang daripada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat ya. Adik-adik, itu satu-satunya cara agar kita senantiasa memelihara semangat itu, agar kita senantiasa memiliki sukacita ya, untuk senantiasa membaca firman Tuhan dan berdoa. Doa itu sangat penting adik-adik, karena doa itu menjadi sumber kekuatan kita untuk kita senantiasa berpengharapan. Karena di dalam doa kita kan menjalin komunikasi sama Tuhan kan. Jadi kita bisa curhat sama Tuhan, kita bisa ngomong gitu kan, kita bisa bina hubungan kita. Terus kalian lengkapi lagi dengan baca firman Tuhan ya. Nah, pada saat kalian baca firman Tuhan, itu ada kekuatan yang tanpa kalian sadari, ada roh Tuhan yang menemani kalian, sehingga kekuatan daripada Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, itu yang ingin kakak sampaikan kepada kalian ya, karena Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Di dalam keseharian kita, pada saat kita menjalani kehidupan kita dengan doa, dengan baca firman Tuhan, itu ada tangan Tuhan. Sesungguhnya ada tangan Tuhan yang melindungi kita dari pagi, siang, malam. Ada tangan Tuhan yang merangkul, yang mengcover gitu loh, yang membungkus diri kita hari lepas hari, sehingga kita senantiasa bergairah, begitu ya adik-adik ya. Jadi mari kita melakukannya, mari kita
bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan kalau perlu target-target yang belum tercapai di tahun lalu tuh ya, keinginan-keinginan, pengharapan-pengharapan yang belum tergenapi di tahun lalu gitu ya. Apakah itu prestasi kalian dalam hal apapun gitu ya, sekolah atau mungkin kegiatan lainnya yang belum kalian bisa capai gitu. Yuk kita susun, kita bikin listnya. Yang belum tercapai di tahun lalu apa? Bikin tulisnya. Tek, 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 tek. Terus kita menjalaninya dengan semangat, ya kan? Dan jangan lupa tetap berdoa tentunya ya. Sehingga nanti di akhir tahun kita bisa lihat kekuatan tangan Tuhan yang besar itu yang menemani kalian karena kalian memberikan karena kalian melakukannya dengan menguatkan hati, dengan semangat yang menyala-nyala, dengan kekuatan roh yang daripada Tuhan, dengan hati yang gembira melakukan itu semua. Kalian lihat di akhir tahun, kalian pasti akan bisa memberikan tanda benar, digenapi gitu loh ya. Karena Tuhan memimpin kalian untuk menggenapi itu semua. Jadi ada upah yang menanti kalian yang Tuhan berikan pada saat kalian merangkul, pada saat kalian menggandeng tangan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kalian, di dalam menjalani aktivitas kalian hari lepas hari. Ya, itulah pentingnya adik-adik semangat yang daripada Tuhan itu. Kuatkanlah hatimu, semangatlah karena ada upah yang akan menantimu. Jadi Tuhan itu adik-adik menghargai. Ya, Tuhan itu menghargai setiap usaha, setiap tindakan, setiap karya, setiap kesulitan yang engkau alami. Tuhan itu menghargai adik-adik dengan upah yang menanti. Karena ada upah. Di sini jelas dikatakan karena ada upah bagi usahamu. Ya, ada upah bagi usahamu. Ya, sama aja tuh seperti kita Natal kemarin, Letters to God. Bagi anak-anak yang serius melakukannya, kan ada upah yang menanti kan ada yang diberikan bentuk penghargaan dari kakak guru kepada kalian yang serius melakukannya, yang benar-benar berkreativitas dan juga pesan Letter to God-nya sampai, kan ada upah ya. Nah, kalau kakak guru aja yang di sini aja menghargai ada upah bagi usahamu, terlebih-lebih daripada janji firman Tuhan itu sendiri, ada upah bagi usahamu, ya kan? Nah, yuk, siapa yang mulai males-malesan, ayo, mari setelah kita baca firman Tuhan ini, kita baca sekali lagi ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Yuk, kita mulai setelah baca firman Tuhan ini, setelah mendengarkan cerita kakak ini ya, kita buang tuh ogah-ogahan ya, kita injek-injek tuh males-males ya. Mulai bikin target yang baru nih di tahun 2022. Kita semangat, kita menyemangati diri kita sendiri agar target-targetnya itu tercapai nanti di akhir tahun. Ya, ingat janji firman Tuhan, ada upah bagi usahamu. Ingat, Tuhan senantiasa menghargai apapun yang kalian perbuat ya. Tuhan hargai, kecil pun Tuhan hargai adik-adik ya. Jadi jangan kalian pikir karena kalian masih kecil lalu kalian bisa dapat toleransi gitu. Enggak, dapat toleransi misalnya kita masih kecil ini biasa aja lah, nggak usah tekun-tekun baca firman. Enggak ya. Ingat, bagi anak-anak yang rajin, bagi anak-anak yang senantiasa ambil bagian di dalam setiap kreativitas ya, itu ada upah bagi usahamu ya. Sebab itu untuk mendapatkan itu semua kita harus semangat ya, kita harus kuat ya untuk mendapatkan upah ya adik-adik ya. Itu adalah janji daripada firman Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi itulah pesan dari kakak.
agar kalian itu di dalam menjalani kehidupan kita di tahun baru ini, kita harus menguatkan hati kita harus tetap semangat karena ada upah bagi usaha kita. Sebab itu untuk mendapatkan itu semua, kita harus kita harus cari sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan mencarinya kemana? Ya, baca kitab suci, doa tiap hari ya, karena hanya itu satu-satunya cara untuk kita boleh tetap bersemangat ya. Manusia hidup itu adik-adik kalau semangat itu dari mana sih? Kan dari harapan yang ada di dalam hati gitu kan, yang ingin kita capai kan. Nah, untuk mencapai itu kita nggak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri, nggak bisa ya. Kita harus cari kekuatan yang daripada Tuhan agar bisa tercapai apa yang kita harapkan. Nanti di akhir tahun kalian bisa lihat tuh harapan-harapan yang tercapai apa aja. Nah, itu adalah upah bagi usahamu. Keren kan? Jadi kita harus semangat selalu bersama Tuhan ya. Itu pesan kakak, agar kalian di tahun baru ini semakin bergairah. Capai semua target yang kemarin gak tercapai, capai. Kita lomba untuk mencapainya ya. Kita senantiasa berusaha lebih baik lagi. Ingat, ada upah yang menantimu. Yuk, sekali lagi kita baca firman Tuhannya. Nas ayat Alkitab hari ini ya, di 2 Tawarikh 15 ayat 7 ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah. Keren, karena ada upah. Kakak ulangi lagi, karena ada upah bagi usahamu. Demikian ya adik-adik ya, firman Tuhan kali ini. Kakak harapkan firman Tuhan ini membukakan mata hati kalian bahwa ada upah yang menantimu. Kita senantiasa bersemangat ya. Janji firman Tuhan ya dan amin. Ingat itu. Baik adik-adik, itu saja yang kakak bisa sampaikan. Kembali saat ini kita mau mengakhiri cerita firman Tuhan ini dengan berdoa agar cerita firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan penuh di dalam menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, dengan menguatkan hati dan senantiasa semangat. Akhir tahun dapat upah plus bonus daripada Tuhan. Satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Bapa, kami sangat bersyukur. Kami memiliki Engkau yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami begitu berharga di mata-Mu, bahwa kami begitu Engkau cintai, Engkau kasihi, sehingga Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan baru di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ada semangat yang senantiasa berkobar, menyala-nyala, karena ada tangan Tuhan yang begitu kuat melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami harapan-harapan baru di dalam setiap harinya. Karena Engkau yang menjanjikannya. Dan biarlah kami semua anak-anak Tuhan berlomba untuk mencari sumber semangat itu, agar kami boleh kuat di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami boleh menyaksikan dengan penuh ketakjuban, dengan penuh keajaiban, bahwa ternyata ada upah yang begitu besar yang menanti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya. Biarlah anak-anak-Mu Kristus semakin mencari Tuhan lebih sungguh, lebih baik, dan menyadari betapa sesungguhnya kami sungguh bersuka cita memiliki Allah Bapa yang begitu penuh dengan cinta kasih.
Terima kasih Bapa. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Bahkan ajar kami Bapa untuk semakin kami menjauhi, memperkecil segala kesalahan dan perbuatan-perbuatan tercela kami. Karena kami juga mau memberikan yang terbaik untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan dan kami alaskan di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ya adik-adik ya pesan dari kakak. Sampai bertemu lagi di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jumat nomor 453, judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hari boleh dibawa dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan cobalah hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, hidup ada padanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari adik-adik semua, kita tutup ibadah kita dengan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau menemani kami, kebaktian kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, dan sampai akhir ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah bernyanyi puji-pujian Tuhan. Biarlah itu semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah itu semua bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kami adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan. Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa dan memohon belas kasihan-Mu Tuhan terhadap situasi wabah virus corona atau apapun itu Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau penolong kami, Engkau menjaga kami semua satu persatu, terutama adik-adik sekolah minggu. Engkau menjaga Tuhan dalam perjalanan, di sekolah, di rumah, dan dimanapun Tuhan. Jagalah mereka Tuhan, biar mereka sehat selalu dan mengucap syukur atas segala hal yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua mereka, agar orang tua mereka diberikan rezeki, kesehatan, dan kekuatan untuk membimbing anak-anak mereka masing-masing Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan para pemimpin negara kami, para medis, para dokter Tuhan, yang berupaya menangani
kondisi wabah virus ini Tuhan, agar kehidupan normal kembali dapat kami nikmati ya Tuhan. Kami juga mendoakan gereja kami HKBP Keberlama, dari para pendeta, para majelis, jemaat Tuhan. Biarlah kami beribadah walaupun secara onsite dan online Tuhan. Kami beribadah tetap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, karena keberadaan-Mu ada di hati kami dan pikiran kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, adik-adik kami juga di rumah Tuhan, masih banyak yang ingin mereka ucapkan dalam doa-doa mereka. Dengarlah Tuhan doa-doa mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.